Aku tuh baca postingan sekarang akun-akun bisnis, akun-akun yang bahas tentang investasi gitu, juga akun-akun influencer investasi udah mulai bilang kalau cara menghadapi krisis adalah jangan sembarangan resign, alihkan aset ke aset yang investasi yang lebih aman, yang nggak kena inflasi. Terus what else? Kayak saya ada capture nggak ya? Saya sampai lupa juga lo apa aja. Bentar. What else ya? Sampai lupa. Oh ini dia. Jangan melakukan kredit apapun, alias jangan ngutang. Jangan nambah utang. Yang udah punya utang jangan ditambah. Yang belum ngutang jangan ngutang. Jangan ekspansi usaha, ya. Jangan resign atau keluar kerja. Tekan semua pengeluaran konsumtif. Hindari bergabung atau bangun bisnis baru, termasuk MLM atau investasi spekulatif. I think MLM is not really gimana. Kalau modalnya nggak terlalu besar masih bisa dicoba ya. Tapi apa yang dia tulis itu udah kita sampein waktu di live. Waktu dia nanya, "Cie, saya mau resign gimana ya?" Terus saya bilang sama dia, "Kamu mau resign? Pikir-pikir dulu lah. Karena ntar kalau lu nggak resign juga ada kok masanya orang-orang ini dipecatin. Jadi kalau lu masih bisa kerja, lu kerja dulu deh sekarang ya. Karena sekarang nyari kerjaan juga nggak gampang. Jadi dengan menurunnya harga saham, menurunnya IHSG, saham-saham perusahaan tuh anjlok, otomatis mereka juga nahan untuk expand kan. Investornya aja berkurang gitu kan. Udah gitu juga dengan nilai rupiah yang melemah kayak gini, orang-orang juga mau expand bisnis takut. Jadi pasti stop dulu untuk hire pegawai. Udah gitu ente mau resign, pinter dah kamu ya. Terus habis itu kamu makan apa? Aku sih makan salak, nggak tahu kamu. IHSG berapa? Turun lagi ya Nicholas ya? Ini dia trading soalnya. Kalau beli tanah yang untuk kamu tanemin supaya kamu bisa mandiri pangan sih boleh aja. Justru itu disarankan ya. Tujuannya biar bisa mandiri pangan. Kalau kamu resign tapi kamu udah tuh ada batu loncatan yang pasti masih mendingan ya. Cuman kalau gara-gara emosi jiwa mau resign 5.500, resistennya di 5.300-an ya, resisten bawahnya ya. I think kalau kita trading kita bisa gila loh saya. IHSG turun 30% lebih loh. Iya. Karena kan uang asing yang keluar, sedangkan ditopang sebenarnya IHSG Iya, sama IHSG itu uang topangnya asing. uang asing ya, terus yang Bukan keluar uang orang asing. Indonesia. Uangnya kita seberapa sih? Oh my god. Purbaya bilang dolar akan 15.000 akhir Juni ini. Ada kebijakan-kebijakan apa? Jangan-jangan Singapura dolar kan 15.000. Bukan dolar USD. Singapura dolar 15.000. Memang, tapi ya semua orang kan komplain Prabowo naik gini gitu. Kekacauan ini pasti terjadi. Sebetulnya Tuhan tuh sudah pilihkan yang terbaik. Prabowo naik ini justru kekacauannya lebih lambat terjadi. Kalau di antara yang tiga itu ada dua itu yang naik, ini udah Indonesia ini udah kacau dari kapan tahu, udah dari dulu udah kacau duluan. Dan memang nggak ada yang benar aja yang kita nggak bisa kita pilih gitu loh, nggak ada yang bisa kita pilih sebenarnya. Kalau aku jadi Purbaya dengan senang hati, aku dipecat. Pusing kali mikirin negara ini ya. Dibilangin lu nggak milih Wowo, lu milih yang lagi dua itu malah lebih cepat hancur negara ini. Ya, segala sesuatu yang udah tertulis memang harus terjadi, itu aja sih. Cuman Tuhan udah kasih yang paling baik aja. Makanya manusia tuh punya penerimaan, say. Nggak dikit-dikit nyalahin. Ya, nggak ada yang bagus lah sebetulnya. Apa buktinya?
Kan tergantung pilih menterinya katanya. Saya tuh kalau ngomong, lu ntar lihat buktinya nanti aja. Ya, waktu saya bilang beli emas harga sekian, emas saya jual harga sekian, lu udah ngeliat buktinya itu. Waktu saya bilang suruh beli dolar waktu harga sekian beli dolar, lu udah bisa lihat buktinya sekarang dolarnya naik. Udah, kalau kamu nanya saya jangan tanya bukti-buktinya apa. Saya nggak bisa jelasin soalnya latar belakang saya bicara seperti itu tuh apa. Orang Tuhan yang ngomong. Cici doa semalam, kalau doa kesembuhan kalimatnya gimana Cici? Aku kurang hafal semalam. Ya Tuhan, yang Tuhan dia sampai lupa juga. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi kami. Bila Tuhan memperkenankan kesembuhan, maka sembuhkanlah kami dengan sempurna. Namun bila kami harus berproses untuk memperoleh kesembuhan itu, maka bukakanlah jalan agar kami bisa memperoleh kesembuhan itu. Maksudnya bukakan jalan itu adalah kamu tuh misalnya Tuhan tunjukkan dokter yang tepat, pengobatan yang tepat gitu. Itu salah satu jalan kesembuhan, tapi you harus berproses. Kalau kita doa penyembuhan, ada yang langsung sembuh, ada gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kan, Tuhan memperkenankan dia berproses dulu seiring pertumbuhan imannya, perkenanan hatinya sesuai dengan hatinya gitu ya. Atau ada orang-orang yang malah langsung disembuhkan gitu. Sekarang beli apa C? Saya kalau sekarang semua cash rupiah sudah pindah ke US dollar sama Singapura dollar. Kalau ada cash lagi kita tetap akan cicil di US dollar atau Singapura dollar. Cici, aku jadi mewek. Kenapa kamu mewek? Berdoa gitu aja kamu mewek. Bingung deh aku mana ini. Kalau kamu tanya sekarang udah dipujuk apa belum, saya juga nggak tahu ya. Saya belum dapat sampai ke berapa. Cuman yang saya tahu masih bisa naik. Cuman naiknya berapa saya nggak tahu. Karena kan inget ya, kalau kita transaksi mata uang asing juga kan harga jualnya kan pasti lebih rendah. So, saya nggak punya masukan untuk kapan in, kapan outnya, nggak punya. Untuk masuk kan kita punya detail, kapan in, kapan outnya detail. Sekarang nggak ada. Saya udah beli tuh dari sebelum naik. Begitu saya bilang beli kan langsung naik, dedet. Ya sekarang nggak tahu lagi. Kalau kamu tanyanya sekarang, aku nggak dapat jawaban juga sekarang. Cuman yang kita tahu kita bakal pindahin terus selama ekonominya masih nggak karu-karuan kayak gini. Kalau beli emas saya sudah nggak di emas. Saya masih punya emas yang lama jadi nggak beli lagi gitu. Dan masuk ke depannya naik itu masih lama banget. Kalau kamu simpen sendiri ya terserah kamu. Karena keputusan investasi di keputusan Anda. Cici, pesan buat aku dong. Sedih sama takutnya nih. Kenapa ketakutannya lagi besar? Takut sama bingung gitu. Sedih, takut, bingung. Besar. Makan salak, ya salak itu enak. Salak Bali lagi. Ada asemnya, ada manisnya. Itulah kenapa saya bilang Tuhan tuh baik ya. As always, God is good. Karena saya konekin ke aku ya. Karena saya tuh dikasih hikmat tuh ya. Sebelum hal itu terjadi gitu loh. Tuhan tuh sudah kasih kita pertolongan, Tuhan udah kasih hikmat. Nggak sampai kita tuh jatuh. Yang paling penting itu kan Tuhan itu kan memberi pertolongan itu sebelum kejadian gitu loh. Itu yang paling penting. Kalau udah kejadian pusing saya. Ruwet. Jauh-jauh hari udah Tuhan kasih tahu kan, yes. Dan kalau kamu follow live saya, apa yang Tuhan izinkan saya sampaikan. Kalau kamu memperhatikan, pasti kamu udah seharusnya tertolong juga ya. Biasanya Kak Buki kan rajin tuh, Kak Buki kan merhatiin. Ya. Waktu saya bilang jangan ke Thailand, nanti ada banyak bencana, tahun lalu kan tuh saya bilang ya. Kak Buki yang ngingetin saya, ini bener loh ada bencana di Thailand. Saya aja lupa loh, saya nggak merhatiin. Dunia ini emang udah tua ya, ini memang harus terjadi. Itu aja sih intinya, itu emang harus terjadi. Cuman kitanya gimana saat ini terjadi.
Kita harus berjaga-jaga, ya. Cek aku kenapa sering ngantuk, gula normal. Capean kali ente. Cek yang di GBK, aduh. Yang di Jakarta nggak jadi, say. Kasih tau lagi deh. Tanggal 6 sampai 7 Jakarta tuh nggak jadi, ya. Cek negara kita bisa kayak Zimbabwe nggak ya? Separah itu sih nggak. Mudah-mudahan aja Prabowo nih ada tindakannya yang jelas gitu loh. Karena memang dianya bener, tapi menteri-menteri bawahnya ya itulah, orang-orang bawahnya itu korupsinya terlalu besar. Tempat berobat anak saya selesai ini apakah Tuhan berkenan, Ceng? Nggak akan memperoleh kesembuhan di situ, tapi bisa jadi salah satu jalan membaik. Kalau sembuh total di situ sih enggak. Bentar ya, pegawainya minta di top upin GoPay. Pesan untuk anak saya Agnes Gea, amarahnya, kepedihan hatinya, harus belajar benar-benar kontrol dirinya, ya. Jangan digas terus amarahnya itu. Manusia itu semuanya harus kontrol diri. Kalau di kitab Amsal tuh menjelaskan tentang anak muda itu memang harus betul-betul mengikuti didikan, mengikuti firman. Karena anak muda itu saat lagi menggebu-gebunya gitu ya, makanya harus benar-benar butuh tuntunan Tuhan. Ya sampai tua pun kita butuh tuntunan Tuhan. Karena banyak orang sudah tua tapi nggak tua-tua secara iman dan secara mentalnya nggak tua gitu, ya. Mertuaku usia 87 tahun batuk nggak sembuh-sembuh, tolong bantu C, minum Detarati deh sama pakai Asifara ya. Kalau anakku Gracia Agnes Mainanda, anaknya agak pemurung ya, kesedihannya banyak. Anaknya terlalu mendem, Bu. Coba sering diajak ngobrol deh. Jangan apa-apa tuh dipendem terus nanti error lagi. Tanda-tanda orang mau error tuh adalah apa-apa dipendem, tau nggak? Akhirnya error gara-gara dipendem, tau nggak? Singapura dolar dan USD bisa turun banyak dari harga sekarang nggak ya? Banyak sih nggak ya. Banyak sih belum. Kalau naik turun sedikit ada lah. Cik, udah lama saya nunggu anak. Kira-kira kapan saya punya momongan? Nggak tahu, saya bukan tukang ramal. Anda nanya-nanya tentang masa depan tuh saya bukan tukang ramal, Ibu. Saya kan hanya menyampaikan pesan Tuhan. Kalau pesan Tuhan emang boleh meramal kan? Nggak boleh. Apa yang Tuhan suruh sampaikan, tujuan saya sampaikan. Tentang ekonomi, tentang apa tuh tujuannya supaya kita bersiap-siap kan. Tapi kalau masalah perseorangan ada ramalan-ramalan tuh nggak diizinkan, Bu. Dan saya juga nggak mau. Belajar dalam hidup tuh memintanya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan akan apa yang Anda minta. Tidak semua yang Anda inginkan itu bawa hal baik buat Anda. Even Anda pingin anak yang Anda pikir itu baik, jangan-jangan ketika Anda punya anak malah anak itu bukan membawa kebaikan, bukan membawa berkat, justru membawa masalah dan kesedihan bagi Anda. Tuhan tahu yang terbaik, jadi mintalah sama Tuhan, berserahlah sama Tuhan. Perbaiki diri kita, layakkan diri kita supaya Tuhan bisa berikan yang terbaik bagi kita juga, ya. Karena banyak orang tuh belum dapat anak karena secara mentality dianya belum siap juga. Jadi Tuhan masih memending gitu loh ya. Ona, sore C, aku gimana ya? Galau, amarahnya juga besar. Anda itu kayak dada tuh nyesek terus gara-gara antara pingin nangis sama pingin marah jadi satu. Buat anakku Maria Putri C, pergaulannya aja sih hati-hati. Anaknya labil, pergaulannya kurang bagus, nyusruk nanti. Deketin diri terus sama Tuhan ya. Tuhan belum izinkan bertemu dengan Cici di Jakarta. Iya, tapi Cici bahagia loh nggak jadi ke Jakarta saya. Mohon maaf ya. Ya Cici banyak rencana buat keluarga dan semuanya dalam waktu dekat, tapi takut nggak bisa terjadi. Diserahin aja ke Tuhan. Segala sesuatu yang kita rencanakan, kita minta dalam doa kita. Kalau Tuhan perkenankan, rencana itu dilancarkan. Tapi kalau memang rencana itu tidak Tuhan perkenankan, maka gagalkan Tuhan. Selalu saya ingatkan ya, tidak semua yang sudah kita planning is the best for us gitu. Tuhan tahu yang terbaik.
Makanya ketika kita menjalankan sesuatu dan kita bertemu dengan kegagalan, memang itu mungkin bisa jadi bukan tempat kita. Saya dulu trading juga di saham. Suami saya seorang programmer, so dia belajar, dia bikin program untuk trading. Terus saya juga belajar ikut banyak kelas. Kita ikut kelasnya bayar puluhan juta kita sayangnya dulu ya. Saya ikut kelas tuh bayar puluhan juta, kelas dari luar negeri, kelas dalam negeri, ada teman baik juga ngajarin gitu ya. Tapi saya rugi miliaran. Padahal saya pikir itu saya pasti bisa gitu. Dengan kelas-kelas yang sudah kita ikutin ya, segala teori-teori kita ya. Karena memang bukan tempat saya di situ gitu loh. Makanya kalau Anda tanya sekarang trading nggak trading karena apa? Kalau alasan tanya kenapa? Karena Tuhan tidak izinkan. Itu aja satu. Memang bukan tempat saya. Mau saya paksain pun saya nggak akan dapat berkat, malah dapat bangkrut yang ada saya. Kalau emang Tuhan nggak perkenankan nggak usah. Ya. Duh, bacanya bingung. Cicit lo menjelaskan lebih detail ke saya tentang layak dong dalam bahasa yang sederhana. Ngapain lu mau tahu tentang layak? Intinya layak itu adalah orang-orang yang belajar ilmu hitam sampai di level-level tertentu mereka bisa berubah-ubah bentuk gitu loh. Ya, itu aja sih. Nggak, tapi tenang aja, tidak kuasa melebihi kuasa Tuhan kan. Sama aja itu kayak perdukunan 11-12 lah, hal-hal seperti itu nggak usah dikepoin. Mata sebelah kanan sudah seminggu sakit C, itu kenapa ya C? Ada peradangan sih bu, kecapean kali matanya. C pesan buat suamiku, Rikorin, amarahnya sangat besar, uring-uringan terus, stres. Tapi kalau dipikir-pikir di tahun 2026 dengan kondisi kayak gini siapa yang nggak stres ya? Saya aja nggak stres kali sama Bu Ami, menenek gitu. C kasih solusinya, warung saya sepi nggak ada yang beli. Dimana-mana emang lagi sepi bu, banyak doa, warungnya dibersihin lah. Aku pengen cepat dibaptis tapi seperti ada saja penghalang. Kamu pengen cepet, tapi hatimu belum begitu yakin. Maria, mohon Tuhan memberi keturunan untuk anak saya, terima kasih. Ya Anda berdoa lah. Kalau saya tidak, saya tuh kalau berdoa, misalnya Anda bilang, C doakan anak saya buat gini-gini ya, doakan saya biar saya punya anak ya. Saya hanya akan menjawab, saya akan doakan yang terbaik yang Tuhan perkenankan. Kenapa? Ya Tuhan tahu kok yang terbaik buat kamu. Kalau memang anakmu harus lulus, dia akan lulus. Kalau memang kamu harus punya anak, kamu akan punya anak. Ya saya cuma doakan apa Tuhan, berikanlah dia yang terbaik yang Tuhan perkenankan untuk anaknya. Kalau Tuhan perkenankan, pasti Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan. Itu aja. Minus 4,2% HSG. So totally HSG udah turun about 37% nggak sih? 37% nggak sih? Hah? Kalau sering berantem sama pacar, apakah itu petunjuk dari Tuhan kalau dia bukan bakal menjadi suami? Coba Amore pikir-pikir aja deh. Amor apa Amore namamu? Amor artinya cinta ya. Coba kamu pikir-pikir. Kalau sebelum pacaran, kalau sebelum nikah aja kamu udah berantem mulu, pacaran mau ngapain? Mau perang dunia ketiga? Ya. Coba dipikir dulu. Ya. Berantem itu gara-gara apa sih? Gara-gara mungkin kita itu terlalu komunikasinya buruk, itu yang pertama. Sedangkan dalam pernikahan kita butuh komunikasi yang sangat baik. Ya. Kalau kita dalam pacaran aja komunikasinya buruk, apalagi nikah sayang. Ya. Atau egonya ketinggian jadi berantem, rasa cemburunya besar jadi berantem. Lah apakah ini bisa dibawa ke dalam pernikahan? Jadi kalau mau menikah, pernikahan itu nggak mudah, ya. Orang yang udah sama-sama waras, yang sama-sama beres dengan dirinya aja menikah itu nggak mudah, apalagi sama yang nggak waras, ya. Nggak waras dalam artian apa? Emosinya mesti naik turun, tingkat kedewasaannya nggak ada. Dipikir-pikir lah, karena pernikahan itu berat. Pernikahan itu butuh dua orang yang sama-sama mau berusaha menjadi lebih baik, ya. Kayak duit saya udah lama di orang, ya ibu minta dong. Saya bisa buat apa bu? Duit saya di orang juga saya nggak bisa apa-apain. Segala sesuatu yang udah terlepas dari tangan kita sudah goodbye bu. Makanya sekarang itu hati-hati pakai duit. Even buat ngutangin atau buat belanja. Kalau uang kita udah keluar, baliknya susah bu. Ya. Makanya kenapa sekarang orang tuh pada nahan duit, pada berhemat. Jangan konsumtif katanya. Saya aja yang dulunya hobinya makan di luar, yang hobinya ngafe, udah mengurangi itu. Dialihin aja ya kemana, kayak olahraga kayak apa kayak gitu
Ya atur-atur sendiri lah budget masing-masing. Ya. Cici sama Koko sering berantem nggak? Nanya Ci. Dulu tiap hari saya berantem. Sebelum saya bertobat, sebelum saya mengampuni dia setiap hari. Makanya kunci pernikahan itu sebenarnya mengampuni setiap hari. Ya. Dulu setiap hari saya berantem, setiap hari saya ngeliat dia tuh saya kesel, saya marah sebelum saya bertobat. Tapi setelah saya bertobat, mungkin pertobatan itu adalah membuat kita berjalan di bukan mungkin ya, pertobatan adalah membuat kita berjalan di jalan Tuhan. So kita juga bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Saya mulai melihat banyak kebaikan dari suami saya. Yang dulu ketika saya kepahitan, ketika saya punya rasa dongkol di hati, yang karena memang ada luka batin juga sama pasangan ini, saya tiap hari marah sama dia. Tapi sekarang udah jarang banget ya, sudah jarang sekali. Lagi pacaran juga enggak ya? Lagi pacaran nggak berantem? Iya kak, lu kenapa pacaran berantem mulu? Sayang, pacaran tuh mah lagi sayang-sayangnya, ya nggak? Pacaran tuh lagi sayang-sayangnya. Coba dulu bayangin suami saya dari waktu pacaran mau loh dia tiap bulan dari Jakarta ke Bali. Suami saya tuh tiap bulan dari Jakarta ke Bali. Lagi pacaran, udah nikah kayaknya nggak mau deh. Mau nggak kayak gitu kalau udah nikah? Belum tentu. Udah nikah soalnya 24 jam bareng. Ini saya mau arisan aja dianterin ya. Katanya kasihan istrinya. Hari ini by the way anniversary pernikahan kami hari ini. Dan saya sama dia lupa ini anniversary keberapa sih saya? 11 atau 10 saya juga lupa sih. Cuman saya ingat hari ini nih I know tanggalnya nih anniversary pernikahan kami gitu. Permintaannya cuma satu, sabar-sabar seumur hidup sampai mati, sampai dipisahkan, sampai maut memisahkan, dan supaya Tuhan yang memimpin rumah tangga kita. Ya, kalau dia yang memimpin bisa kacau. Jadi Tuhan yang pimpin kita berdua dan dia kepala rumah tangganya, gitu. Kalau sekarang berantem sih jarang ya, jarang misalnya. Mungkin ada kesel dikit ya udah gitu, kesel dikit ya udah. Nggak pernah berantem yang gimana-gimana banget. Mungkin karena bininya udah nggak terlalu marah ya. Aku udah nggak terlalu marah-marah. Kuncinya kan di istri. Rumah tangga tuh sebenarnya kuncinya di istri saya. Kalau istrinya nggak happy tuh udah bubar jalan dah pasti. Tapi itu memang harus dengan pengampunan ya. Dulu nggak mengampuni, astagfirullah, susah banget. Ya. Untap Parpol nih izin tap-tap ya kak pakai iPhone 17 Pro Max. Wih, mantap. Belajar mengampuni itu yang susah C, ya itu memang susah banget. Tapi ketika kamu bisa mengampuni, hatimu tuh damai. Kalau kamu udah damai kan lebih susah kamu marah. Kayak saya karena hati saya damai, ya lebih tenang aja, susah marahnya, lebih chill gitu loh. Tadi aku ngomelin anak aku aja kayak cuman, ya kita kalau tegur anak terlalu cepet loh sayang. Penerimaan juga, penerimaan dan pengampun. Saya tuh kalau negur anak cepet, jadi mungkin nggak terlalu marah, kesannya nggak terlalu marah ya gitu. Hati itu harus damai sayang. Kalau mau damai ya harus mengampuni, harus terima Tuhan. Caranya kita terima Tuhan tuh mengampuni gitu loh. Anak saya 2. Bisa nggak C liatin anak saya? Bisa liatin anak saya nggak C? Namanya Kevin. Kevin ini anaknya keras, kerasnya banget, ambisinya juga besar. Sebenarnya anaknya baik sih, baik bu ya. Cuman kadang-kadang dia tuh terlalu terdrive sama ambisinya dengan karakter kerasnya itu. Jadi ya harusnya Anda punya kedekatan yang baik dengan anak sehingga anak ini tetap ada yang bisa menuntunnya. Jangan sampai dia itu kehilangan arah tapi nggak punya kedekatan sama orang tua, nanti nggak ada yang menuntun. Cara bicaranya seperti Kristen tapi kok pakai astagfirullah. Rahel, ketik astagfirullahnya yang bener Rahel, ngetiknya aja salah sih Rahel ya. Emang kenapa kalau kita ngomong astagfirullah? Itu kan bahasa Arab ya. Ki bisa lihat suami saya namanya Halason. Kalau mau rezekinya lancar, jalannya lurus, itu aja pesennya. Kalau mau rezekinya lancar, jalannya lurus. Kalau banyak melenceng-melencengnya susah.
dalam segala sesuatu loh ya, bukan cuma dalam pekerjaan loh ya. Indira Dewi, banyak kesedihan, kepahitannya juga banyak. Masa kecilnya sih sebenarnya termasuk happy ya. Anda tuh justru banyak kepahitannya menjelang usia dewasa sih. Nah itu tuh yang harus melepaskan pengampunan. Ada seorang laki-laki yang benar-benar Anda tuh kalau inget dia tuh rasanya hati tuh sakit banget, sedih banget, marah banget sebetulnya gitu ya. Nah itu tuh harus dilepaskan pengampunannya tuh Bu, karena itu yang bikin Anda tersiksa Ibu ya. Kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Anda jangan tanya saya kapan Anda hamil, saya juga nggak tahu. Orang nggak boleh meramal, saya baca firman Tuhan ya saya. Mengalahkan segalanya. Mau main tenis saya mau arisan. Tadi aku udah main tenis. Tadi aku main tenis jam 2. Nggak boleh nggak anniversary main tenis dong. Sebenarnya ya. Begitu pukulan yang ngacok-ngacok, saya pengen kita smash suami kita itu lo nggak boleh begitu. Tinggi-tingginya langit. Mau konsultasi Anda chat admin, minta jadwal sama admin. Karena atau enggak Anda ya intinya Anda chat admin aja. Bisa nanya lewat chatting atau bisa konsultasi. Konsultasi nggak berbayar ya, jangan dikira konsultasi berbayar. Nanti kaya saya nanti. Konsultasi nggak berbayar. Kamu minta jadwal sama admin pokoknya. Pak Mac juga ikut arisan nganterin saya. Hari ini kan anniversary, jadi mungkin malam mau makan. Tapi ini udah malam sih sayang. Berarti lebih malam lagi. Bisa bantu liatin cucu saya Abigail Roselyn Winata, SMP 2B, sekolah di Tarakanita 3. Orang tuanya kurang akur ya. Jadi anak nih kayak di rumah tuh nggak betah sebenarnya, sumpek gitu loh. Banyak sedihnya. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Ki mau nanya suami saya David Hehe, namanya David Hehe gitu. Uring-uringan bawaannya. Suami Anda nih banyak menyimpan kesedihan ya dari kecil. Kayaknya dia tuh kayak nggak punya sosok bapak yang deket sama dia gitu ya. Jadi dia tuh kayak ada rasa kosong dalam dia. Kalian tuh jangan ngecekin suami kalian, diri kalian yang kalian cek, karena kalian aja error ya. Kenapa saya ngasih tahu kondisi dalam hatinya orang itu yang Tuhan kasih lihat itu kondisi yang kurang baiknya ya. Itu tujuannya supaya kalian bisa mengubah itu. Kalau kita tadi bilang ada amarah, ada kepahitan dan lain sebagainya, ngubahnya gimana? Deketin diri ke Tuhan supaya bisa melepaskan pengampunan kok pengakuan sih. Ijazah Jokowi asli kan ya asli. Kalian aja yang ributin ijazahnya orang ijazahnya asli itu. Kenapa Pak Jokowi nggak menunjukin ijazahnya? Itu soalnya bisa jadi salah satu pengalihan isu. Kalau itu dinaik-naikin kan orang teralih lagi perhatian ke situ, peralih lagi ke situ gitu. Biarin aja. Kalau aku jadi Pak Jokowi juga aku ketawa-ketawa aja, ribet aja gitu. Bu lihat pacar saya namanya Ferdi, aku ragu mau nikah C. Kamu manggil saya ibu apa Cece? Konsisten dong kamu. Jangan deh nikah sama dia. Belum dewasa. Dan emang bukan jodoh aja sih ya. Sebaiknya jangan ya. Ada hal-hal yang saya tidak mau sampaikan juga, tapi sebaiknya jangan sama dia. Emang bukan jodoh. Kamu aja lebih banyak ragunya, lebih banyak rasa nggak cocoknya kan ya. Nikah itu tuh gini loh, kalau dari pacaran aja kamu banyak ngerasa nggak cocoknya, nanti abis nikah lebih banyak lagi nggak cocoknya. Tanyaan yang udah nikah. Karena kita tuh kok lagi cinta-cintanya, say. Waktu pacaran kan lagi cinta-cintanya tuh. Aduh, say, dia tuh cocok semua lah jadinya. Dia nggak cocok aja dicocok gitu loh. Nanti abis nikah tuh otomatis otomatis kan cinta kita tuh mulai berkurang ya. Ya lebih nggak cocok lagi kamu sayang. Jadi nih ya, waktu pacaran kalau kamu lihat dia seperti Lee Min Ho, nanti abis nikah dia nggak akan seperti Lee Min Ho lagi sayang. Ya, itu faktanya.
Tolong liatin aku dong, Ci, Rina. Kesedihannya banyak, galaunya banyak. Anda tuh juga ada dendam sama seseorang. Menendam itu nggak boleh, sayang. Ya, yang tadi nanya itu, menendam itu nggak boleh. Dendam tuh sifat iblis ya. Kalau kita tugasnya pengampunan dan pembalasan tuh hak Tuhan, itu kata firman Tuhan. Betul kata kamu. Apa yang saya lihat tuh nggak mungkin salah, Ibu. Saya bukan ngomong sombong ya, karena saya tidak belajar, ini murni karunia Tuhan. Jadi nggak mungkin salah. Makanya apa yang saya sampaikan itu adalah tuntunan untuk Anda. Hati Anda, kenapa yang kasih tahu hatinya seperti apa? Karena begitu hati kita tuh bermasalah, iman kita tuh kacau. Makanya hati kita tuh sebetulnya harus penuh kedamaian. Caranya bisa damai gimana? Terus melepaskan pengampunan itu loh. Jangan sampai sudah jadinya amarah sudah terlalu besar sampai jadi nanti ada dendam, ada kebencian seperti itu, ya. Hatinya harus bersih. Minta Tuhan bersihkan hati saya. Tuhan pulihkan hati saya supaya hatinya damai. Hati damai itu enak banget. Makanya kalau orang bilang Cici suka marah-marah, kamu yang bilang saya marah-marah, hati saya sedamai ini, kamu bilang marah-marah, kamu tuh yang kayak gimana hatinya? Tiap hari tuh mau deket sama Tuhan tuh kuncinya doa sesering-seringnya. Ini kan bilangnya tiap hari, tapi doa itu sebetulnya sesering-seringnya, karena firman Tuhan berkata teruslah berdoa. So kamu berdoa sesering-seringnya. Yang kedua, setelah kamu berdoa ya, mulai meningkat ke baca firman Tuhan. Jangan dibaca doang, ada yang ketiganya lagi, dijalankan firman Tuhannya. Kristi 11, hati saya C, hatimu tuh remuk, redam, hancur, terpotek-potek. Dari kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang bener-bener ada orang yang bisa kayak ngertiin kamu. Kayak kamu tuh sebenarnya sih sesingkat kamu tuh hanya butuh dipeluk dan punya seseorang yang hadir deket kamu gitu. Tapi kamu nggak punya itu, jadi kamu ngerasa kosong. Kamu kok nanya ramalan tuh, nggak ada ramalannya. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh meramal. Jangan berurusan dengan roh-roh peramal, jangan berurusan dengan dukun. Kenapa kalau udah rame yang nonton, banyak dukun yang nonton, terus komennya mulai enggak? Marini gimana Ci? Marini bingung aja, galau aja, khawatir aja, gelisah aja. Itu aja perasaannya, setiap hari kayak gitu, lama-lama error Marini ya. Yang benar Marini, hati mah harus damai Marini. Denger lagu aja kita udah bisa harus happy. Bukan galau terus denger lagu jadinya lemes. Mana sih? Carolina Ci, tukang jajan. Kalau Anda marah, kontrol lidahnya. Ya, kalau perlu nggak usah ngomong kok lagi marah. Karena Anda kalau ngomong tuh kadang-kadang nyakitin orang. Gini loh, kita yang ngomong kita nggak berasa itu menyakiti orang lain. Ya, tapi orang lain yang mendengarkan itu bisa jadi itu jadi luka yang dalam di hatinya dia, ya. Kalau bisa kita jangan buat itu. Kenapa? Kita berharap orang tuh mendoakan yang baik bagi kita kan, dan kita nggak mau jadi duri di kehidupan orang lain loh. Kita tuh kan harus menjadi berkat bagi orang lain. Sebenarnya hatinya baik, tapi kalau marah aja tuh mulutnya tuh refleks kayaknya ya. Dulu saya begitu loh. Saya tuh kalau marah, saya bisa mencari kata-kata tuh yang sampai orang itu sudah tidak bisa mendebat saya. Berdebat, kata suami saya, berdebat itu salah satu keahlian saya soalnya. Ya mungkin ya, saya sekolah hukum sampai S2 soalnya. Kalau anak-anak hukum tuh kan diajarinnya berdebat terus kan. Dan saya tuh gak bisa nyari celah gitu. Terus kata-kata itu nyakitin gitu. Makanya sekarang kalau saya marah, saya memilih untuk diem deh. Dikit ngomong, udah nggak usah ngomong, tenangin diri dulu gitu. Soalnya daripada lidah kita jahat, nggak sengaja juga ya, kita menurut kita nggak sengaja gitu loh. Punya karunia apa? Saya punya karunia Roh Kudus. Kalau punya karunia Roh Kudus, apa yang nggak bisa dibuat sama Tuhan? Kan kita cuman alatnya, kita cuman jembatannya.
Kalian banyak sekali komennya sampai bingung. Kalian tuh kadang-kadang saya bingung. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Bingung. Jangan spam dong. Nani Maharaja gimana? Nani Maharaja amarahnya juga besar sekali. Hatinya terus gelisah. Anda tidur malam aja susah tenangnya, ya. Karena hatinya gelisah, malam mau tidur aja gelibak-gelibak nggak tidur-tidur. Saya naik kasur langsung tidur saya. Main handphone, taruh aja handphonenya nggak ada 5 menit saya tidur. Orang susah tidur tuh karena apa? Pikirannya kemana-mana, hatinya nggak tenang. Hidup itu harus belajar punya penerimaan dan berserah kepada Tuhan. Supaya nggak terus kamu bawa ketakutan, kegalauanmu. Kita lakukan yang terbaik apa yang kita bisa. Ya. Nani Maharaja, aku udah jawab, kamu udah berhenti kamu spam ya. Aku udah kasih tahu kamu loh, masalahmu itu apa. Pikiranmu yang kesana kemari gelembang-gelibeng itu loh, ya. Makanya berdoa sama Tuhan nih. Kalau berdoa nih pegang tangan kirinya dulu, terus tangan kanan. Kamu bilang, Tuhan, tenangkan pikiranku, luruskan pikiranku. Supaya pikiranku ini penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang indah, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar. Dan segala pikiran yang buruk Tuhan hilangkan dari pikiranku. Tenangkan aku Tuhan. Kamu perlu minta itu sama Tuhan, ya. Pikiran kita dilurusin, hati kita dilurusin, jadi jalannya nggak nyosrok sayang, ya. Pikiran nggak kemana-mana terus, stres loh. Hidup stres tuh buat apa sih? Nggak bisa cantik nanti lo kalau stres tuh lo sayang, ya. Kulitnya jelek nanti kalau stres itu, badannya nggak sehat, sakitnya banyak. Itu lo kalau orang-orang stres tuh lo, you know. Udah deket ya sayang? Udah. Iya aku udah deket nih. So saya cuman mau sharing doa sama kamu supaya kamu semua merasakan kedamaian dan ketenangan. Berdoalah juga di dalam hatimu supaya kamu bisa menerima ketenangan itu, ya. Apa yang saya sharing ini adalah perasaan hati saya kepada kamu. Semoga kamu bisa menerimanya. Dalam namamu Tuhan kami memohon, kiranya Tuhan hadir bagi kami, memberikan kami kedamaian dan ketenangan hati itu. Much better. Anda merasa lebih damai, Anda merasa lebih tenang, Anda merasa ada kelegaan. Jawab dulu. Kok belum ada manusia nih? Apa temanku datang nggak bawa mobil? Did you feel it? Anda merasakannya? Mengalahkan segalanya. Merasa damai, puji Tuhan. Itu yang kita perlukan, kedamaian hati itu, ya. Jadi berdoalah kepada Tuhan supaya Anda dilimpahkan kedamaian hati seperti itu. Itu yang saya rasakan setiap hari. Jadi rasanya lega, tenang, enak. Gak usah pusing, gak usah stres. Oke? Itu perlu kita minta ke Tuhan sembari kita menumbuhkan iman pada Tuhan. Oke? See you, bye-bye.